Teman-teman masterclass, chapter ini akan membahas tentang pembiayaan melalui bank. Banyak yang bertanya ke saya, Pak, katanya Warren Buffett kalau investasi tidak boleh hutang. Sementara Robert Kiyosaki mengatakan hutanglah untuk investasi. Mana yang benar, Pak? Kalau menurut saya kedua master guru untuk investasi ini benar. Kenapa benar? Karena Warren Buffett berinvestasi di saham. Saham profit dari kenaikan harga sahamnya. Kenaikan tidak bisa ditebak, teman-teman. Mau naik hari ini, tahun depan, 10 tahun lagi tidak bisa ditebak. Berbeda dengan Robert Kiyosaki yang berinvestasi di properti. Ketika investasi properti, gaya Robert Kiyosaki adalah tidak mengharapkan kenaikan properti, tapi dari income propertinya tersebut. Selama income itu mudah diprediksi, misalnya disewakan, kos atau minimarket waralaba, warteg, tempat parkir, pokoknya gampang dihitung dan lebih besar dari angsuran, sudah jalan. Jadi menurut saya kedua guru ini benar di bidangnya masing-masing. Tentu teman-teman, cash lebih tenang, nggak pusing ya kan. Tapi yang berhutang ada kelebihannya juga. Kelebihannya apa? Bisa dengan cepat untuk memiliki banyak properti. Contoh teman-teman, saya tahun 2008 membeli properti senilai 900 juta. Waktu itu saya bangkrut, tidak punya apa-apa, tidak punya income. Sebelum saya bangkrut, income saya 6 juta per bulan. Kalau saya mau ngikutin caranya Warren Buffett untuk investasi di properti, berarti saya ngumpulin dari 6 juta sebelum bangkrut, tidak makan, tidak minum, anak-anak tidak sekolah, semua di rumah terus, pokoknya kumpulin uang 6 juta. Saya membutuhkan 150 bulan atau 12 tahun untuk bisa mengumpulkan uang 900 juta. Padahal 12 tahun dari 2008, waktu saya beli properti itu, adalah 2020, harga propertinya sudah bukan 900 juta lagi. Tapi hari ini properti itu nilainya 5,5 miliar. Sehingga ketika 2020, 12 tahun kemudian uang 900 juta itu terkumpul, saya datang ke penjual akan ngomong, kalau belum laku ya, harganya sudah bukan 900 juta lagi Pak, harganya sudah 5,5 miliar. Tapi apakah saya mengatakan Mr. Warren Buffett salah? Tidak teman-teman, karena yang salah adalah yang mempraktekkan. Ilmu untuk saham, saran untuk investasi saham dipakai untuk investasi properti yang mana menurut saya salah. Demikian juga sebaliknya, investasi saham tapi pakai uang utang. Itu menurut saya juga konyol juga. Karena kita tidak bisa memprediksi kenaikan saham dalam jangka pendek seperti voting. Naik, turun dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang memang seperti timbangan. Kalau bagus ya perusahaannya nilainya akan naik. Kalau jelek, ya akan turun. Tapi kan pengertian jangka pendek dan jangka panjang ini sulit ditebak. Sehingga memakai uang utang untuk beli saham menurut saya juga sama anehnya memakai uang cash untuk investasi properti. Kedua hal memiliki benar menurut caranya masing-masing. Nah, itu untuk ngomongin tentang pembiayaan. Selain itu juga teman-teman, untuk ngomongin pembiayaan ini, teman-teman juga harus memahami konsep yang disebut hutang baik dan hutang jahat. Apa itu hutang jahat? Hutang jahat adalah hutang yang membuat kita keluar uang setiap bulan. Contoh, beli handphone untuk seneng-seneng, untuk gaya biar kelihatan mewah, beli handphone. Kemudian cicil, setiap bulan kita keluar cicilan. Beli mobil untuk mewah-mewah, beli villa untuk bermewah-mewah. Sebenarnya bukan masalah handphonenya, mobilnya, atau villanya. Tapi intinya keluar uang setiap bulan untuk bayar angsuran. Itu jahat. Sebaliknya teman-teman ada yang disebut hutang baik. Semakin banyak utangnya, duit yang masuk semakin banyak. Loh kok bisa Pak? Mana ada orang utang kok bisa dapat income? Ketika teman-teman menganut prinsip income harus lebih besar dari angsuran, maka setiap ada hutang, income akan naik.
Contoh ya teman-teman, tahun 2008 saya invest properti pertama saya. Cicilannya 15 juta, tapi hasil dari cost-nya 18 juta teman-teman. Sehingga setiap bulan setelah saya hutang, saya bukannya keluar uang, tapi malah saya mendapat uang 3 juta, selisih dari income 18 dibayarkan ke bank 15. Nah ini yang disebut hutang baik teman-teman. Hutang baik adalah hutang yang membuat kita mendapat uang. Bukan masalah objeknya. Beli handphone kalau teman-teman ternyata dipakai untuk jualan online dan menghasilkan income lebih banyak daripada angsuran, ya itu bisa disebut hutang baik juga. Beli mobil kalau ternyata disewakan ke Grab atau ke Gokar sehingga income-nya lebih besar dari angsuran, ya itu namanya hutang baik juga. Beli villa ternyata sewanya lebih besar daripada angsurannya, itu bisa disebut hutang baik juga. Jadi bukan masalah objeknya, tapi akhirnya cash flow-nya positif atau negatif. Income-nya lebih besar dari angsuran atau lebih kecil dari angsuran. Itu yang lebih penting teman-teman. Nah, bagaimana mendapatkan kredit dari bank? Setiap bank mempunyai syarat sendiri-sendiri teman-teman. Kurang lebih untuk analisa kredit akan melihat 5C. Satu, kapasitas kita. Apakah kita memiliki kapasitas untuk meminjam uang segitu atau tidak? Akan dicek income kita atau proyeksi cash flow-nya berapa. Kedua, kolateral. Jaminannya apakah senilai dengan pinjaman kita. Yang ketiga, berkaitan dengan karakter. Apakah kita orang yang baik atau tidak. Itu akan dicek di SLIK atau BI checking kita. Sekarang istilahnya SLIK. Atau nomor 4, akan dicek juga capital. Apakah kita punya DP atau tidak. Kekuatan uang kita ada atau tidak. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi, kondisi ekonomi makronya seperti apa. Secara umum saya akan ngomong bahwa paling penting nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3, 4, 5 bisa dilewati. Nomor 1 yang penting cash flow. Bank akan atau kapasitas. Bank akan melihat kita apakah kita mempunyai kapasitas untuk meminjam seperti itu atau tidak. Tentu ini untuk teman-teman yang sudah menguasai ilmu keuangan, ini adalah hal yang mudah untuk dilewati. Contoh, waktu 2008 saya belajar keuangan, saya waktu itu income cuma 6 juta per bulan. Tapi saya bisa untuk kredit KPR, ruko yang dijadikan kos tadi 15 juta per bulan. Untuk orang-orang pada umumnya akan ngomong, tidak mungkin Pak. Loh saya ngomong saya sudah jalan 2008 sampai sekarang sudah 13 tahun lalu kok masih diungkit-ungkit. Bisa kalau ngerti caranya teman-teman. Nah untuk itu teman-teman, saya tidak mungkin untuk menjelaskan satu persatu di sini karena itu panjang sekali. Tapi teman-teman belajarlah tentang manajemen keuangan, bagaimana tentang perbankan dan cara-caranya. Mungkin teman-teman bisa kumpulin dari training-training yang lain. Saya kebetulan lebih senang ngomongin properti daripada ngomongin tentang kredit. Itu tentang satu kapasitas. Intinya teman-teman kalau ditanya ke saya akan jawab, manusia punya pilihan, hidup penuh pilihan. Bisa memilih untuk tidak berdaya? Enggak bisa Pak, kan cicilannya 15, saya income-nya 6, itu tidak berdaya. Tapi bisa juga berdaya. Bisa Pak, kita cari caranya Pak. Income 6 juta, cicilannya 15 juta. Tapi ingat loh ya, yang penting propertinya harus income lebih besar dari angsuran loh ya. Jangan income lebih kecil dari angsuran, itu mah bunuh diri namanya. Income harus lebih besar dari angsuran. Kalau kita memilih berdaya, kita juga punya 3 pilihan lagi teman-teman. Jadi kita sudah memilih berdaya, terbuka 3 pilihan lagi. Apakah kita mau cara putih? Yang comply dengan peraturan, 100% comply, yaitu ya sudah kita bekerja keras, sekeras-kerasnya supaya bisa nutupin cicilan 15 juta, berarti harus income-nya suami istri 45 juta atau 3 kali angsuran. Cara putih. Tapi mungkin juga ada cara hitam, pintu cara hitam. Saya nggak menyarankan cara hitam seperti ini, saya cuma mengatakan bahwa ada cara hitam. Misalnya memalsukan income.
Itu cara hitam menurut saya. Tapi juga ada cara yang abu-abu teman-teman. Tidak comply juga 100%, tapi tidak melanggar hukum juga. Di dunia kan selalu seperti itu. Tidak ada hitam atau putih. Kadang ada abu-abu. Nah, teman-teman cari mungkin cara abu-abu. Waktu 2008 saya juga memakai cara yang abu-abu. Tidak salah menurut hukum, tapi kalau dia ngomong jujur 100% juga tidak jujur juga sih. Jadi itu yang saya lakukan tahun 2008. Nah, nomor 2, kita akan ngomong tentang jaminan. Kolateral. Teman-teman harus bisa memastikan bahwa properti itu dinilai oleh bank cukup untuk jaminan. Di chapter-chapter sebelumnya tadi saya sudah menceritakan salah satunya tentang under value property. Teman-teman pelajari lebih mendalam tentang under value property, maka teman-teman akan menguasai syarat kedua ini atau kolateral atau jaminan ini dengan mudah. Demikian dari saya chapter untuk pembiayaan ini teman-teman masterclass. Jangan lupa capture and create 4 poin, tulis yang penting-penting, supaya nanti ketika teman-teman pelajari lagi lebih mudah. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.